Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami dalam mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan tahap 1 ini. Sebelumnya, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kami dapat mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan tahap 1 yang telah kami laksanakan ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gede Agung Satria SEMM selaku dosen pembimbing kami yang telah membimbing kami dalam melaksanakan praktek kerja lapangan tahap 1 ini. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Devi Suartami, mahasiswa manajemen reguler pagi dengan NIM 190111003. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Kade Ayu Anggun Krisnadamayanti, mahasiswa reguler pagi dengan NIM 19011001. Perkenalkan, nama saya Gusti Nyoman Darmi Kusuma Dewi, NIM 190111002. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan tahap 1 yang kami laksanakan di Warung Makan Kerama, Bali. Seperti yang kita ketahui bahwasannya, saat ini kepadatan penduduk Indonesia begitu besar. Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272 juta sekian jiwa, di mana 130 juta sekian jiwa adalah laki-laki dan 134 juta sekian jiwa adalah perempuan, menurut dukcapil.kemendagri.go.id. Hal ini menunjukkan kepadatan penduduk Indonesia begitu pesat, namun tidak dengan perekonomian Indonesia. Seperti halnya yang dijabarkan oleh data BPS atau Badan Pusat Statistik, peningkatan pengangguran terbesar terjadi pada kelompok anak muda yang berusia 20 sampai 29 tahun. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT penduduk pada Februari sebesar 17,66%, meningkat menjadi 3,36% dari 14,3% pada periode yang sama tahun lalu. Untuk data yang lebih jelas dapat kita lihat pada grafik yang dipaparkan di samping. Hal ini tidak lain dan tidak bukan terjadi akibat adanya pandemi virus COVID-19 atau yang sering kita dengar dengan corona. Pandemi COVID-19 ini juga terjadi di wilayah Provinsi Bali, khususnya daerah Kabupaten Buleleng. Hal ini menyebabkan UMKM yang berada di daerah Kabupaten Buleleng mengalami dampak buruk dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dampak buruk yang dialami oleh pemilik UMKM ini yaitu penjualan menurun, sehingga mereka harus mengambil tindakan secara cepat, contohnya dengan mengurangi karyawan-karyawan pada usahanya. Hal inilah yang menyebabkan pengangguran meningkat drastis akibat adanya COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya salah satu UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini adalah UMKM kuliner. UMKM kuliner merupakan salah satu UMKM yang berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut katadata.go.id, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mempunyai 3,9 juta usaha mikro dan kecil atau UMK di bidang makanan dan minuman pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan UMKM ini berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan UMKM ini seakan-akan terjun bebas. Penjualan mereka menurun, omset mereka menurun, sehingga banyak dari mereka yang mengeluhkan akan adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan itu kami tertarik untuk melakukan praktek kerja lapangan tahap 1 di daerah Singaraja, yaitu di UMKM kuliner daerah Singaraja, tepatnya di Jalan Gempol nomor 3 Singaraja. UMKM ini bernama UMKM Warung Makan Kerama Bali yang dimiliki oleh Ibu Ketut Suryasmini.
Adapun yang melatar belakangi kami dalam melakukan praktek kerja lapangan tahap 1 ini di warung makan Krama Bali adalah yang pertama, banyaknya pesaing usaha kuliner yang lebih gencar membidik konsumen dengan promosi, namun mitra belum sepenuhnya melakukan promosi. Yang kedua, mitra perlu memahami tentang aspek pemasaran terkait digital marketing. Yang ketiga, lokasi yang strategis dan adanya fasilitas pendukung seperti HP, laptop, dan jaringan yang baik. Dan yang terakhir yaitu mitra memerlukan bantuan dalam mengelola promosi produk pada media sosial. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh pemilik UMKM ini adalah tidak lain yaitu kendala dalam melakukan promosi secara online. Sedangkan pemilik UMKM lainnya sudah gencar-gencar melakukan promosi secara online di era pandemi ini. Adapun permasalahan mitra, yaitu mitra masih memasarkan produk secara face-to-face atau memasarkan produk hanya secara offline seperti yang saya katakan tadi, karena beliau terkendala dalam melakukan promosi secara online. Yang kedua, yaitu mitra belum memanfaatkan media digital untuk promosi di era pandemi ini, seperti halnya memasarkan produk pada media sosial. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, solusi dalam permasalahan mitra. Yang pertama yaitu pembinaan aspek pemasaran, di mana mitra diberikan pembinaan secara luring yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan awal bagi mitra tentang aspek pemasaran. Yang kedua yaitu internet marketing, di mana mitra diberikan pelatihan dan pendampingan secara luring sehingga mampu mengimplementasikan untuk kedepannya. Selanjutnya ada target capaian pada kegiatan. Yang pertama yaitu pembinaan tentang aspek pemasaran. Spesifikasinya yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana cara pemasaran yang baik dan benar, karena pemasaran sangat penting dalam berwirausaha. Target capaiannya yaitu peningkatan pengetahuan tentang pemasaran agar karyawan lebih memahami teori-teori pemasaran yang baik dan benar. Yang kedua yaitu pelatihan internet marketing. Spesifikasinya yaitu kegiatan yang dilakukan adalah memberikan materi pelatihan mengenai cara pemasaran yang dilakukan di media sosial dengan tujuan untuk menarik pembeli. Target capaiannya adalah meningkatkan keterampilan penggunaan media sosial sebagai media pemasaran produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penjualan. Spesifikasinya adalah meningkatkan cara penjualan agar menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Target capaiannya yaitu meningkatkan penjualan agar pendapatan semakin terus bertambah. Yang keempat yaitu adanya peningkatan daya saing. Spesifikasinya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produk. Dan target capaiannya yaitu meningkatkan informasi dengan menggunakan media yang tepat. Adapun luaran yang telah dicapai yang pertama yaitu dokumentasi pelaksanaan dalam bentuk video. Yang kedua, akun media sosial seperti Instagram. Dan yang ketiga yaitu artikel ilmiah. Adapun sasaran pembinaan UMKM, sasaran pelaksanaan pembinaan warung makan Krama Bali adalah Ibu Ketut Suri Yasmini, selaku pemilik warung makan Krama Bali, untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada pemilik warung Krama Bali tentang aspek pemasaran. Metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, yang terdiri dari memberikan surat permohonan izin, yang kedua observasi lapangan, dan yang ketiga wawancara. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, memberikan pembinaan dalam aspek pemasaran tentang pentingnya promosi melalui media sosial dalam berwirausaha. Yang kedua, membuatkan akun media sosial seperti Instagram dan memberikan pelatihan mengenai mengelola akun dan tampilan pada profil. Tahap persiapan. Pada tanggal 9 Desember 2021, dibuatnya suatu rancangan kegiatan yang dimana bertujuan untuk merancang seluruh kegiatan praktek kerja lapangan yang akan dilaksanakan nantinya. Dan pada tanggal ini juga melakukan kunjungan langsung ke warung makan Krama Bali dengan tujuan meminta persetujuan kepada pemilik warung makan Krama Bali bahwasanya pada tanggal 18 Desember 2021 akan dilaksanakannya praktek kerja lapangan di warung makan Krama Bali. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini mempersiapkan segala perlengkapan seperti akun media sosial berupa Instagram dan logo yang akan ditampilkan pada akun media sosial Instagram
warung makan Kerama Bali. Selanjutnya, mempersiapkan gambar menu makanan yang akan ditampilkan pada Instagram warung makan Kerama Bali. Pembinaan pada mitra kegiatan Sabtu 18 Desember 2021. Yang pertama, memberikan pembinaan mengenai aspek pemasaran. Yang kedua, memperkenalkan akun media sosial Instagram untuk memasarkan produk. Dan yang terakhir, memberikan pembinaan mengenai cara mengelola akun Instagram. Capaian kegiatan. Aspek kegiatan yang pertama yaitu pembinaan tentang aspek pemasaran. Kondisi awal, warung makan Kerama Bali sebelumnya belum ada niatan untuk memasarkan produknya secara jauh. Pemilik warung makan hanya memasarkan produknya melalui warungnya saja. Capaian. Pengetahuan tentang pentingnya pemasaran dalam dunia usaha memberikan bayangan kepada pemilik usaha agar meningkatkan kualitas pemasarannya. Yang kedua, pelatihan internet marketing. Kondisi awal, pemilik warung makan Kerama Bali sebelumnya belum ada niatan untuk memasarkan produknya ke media sosial. Capaian, pengetahuan tentang pentingnya media sosial mampu memberikan wawasan kepada pemilik warung makan bahwa media sosial sangat penting dalam memasarkan produk. Yang ketiga, penjualan. Kondisi awal, cara penjualan warung makan Kerama Bali kurang menarik. Capaian, pengetahuan tentang penjualan memberikan inovasi kepada pemilik warung makan agar lebih memperhatikan sarana penjualannya. 4. Peningkatan daya saing. Kondisi awal, kurangnya jumlah produk yang diinginkan. Capaian, menyediakan lebih banyak varian makanan atau cemilan serta minuman yang diminati oleh konsumen. Berikut adalah bukti publikasi artikel pengabdian kepada masyarakat. Kesimpulan, dari pelaksanaan kegiatan UMKM di warung makan Kerama Bali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan ini mampu memberikan nilai tambah bagi pemilik usaha, di mana nilai tambah yang dimaksud yaitu dengan adanya pembinaan ini, pemilik mampu mempelajari teknik-teknik dalam memasarkan produk melalui media sosial. Pemilik juga bisa bersosial media sambil memperkenalkan produknya. Dengan begitu, penjualan warung makan Kerama Bali bisa meningkat.